Shalom, Kolose 1 ayat 19 dan Kolose 2 ayat 9 menghancurkan doktrin Tritunggal. Umat Kristen, baik pendeta, romo, bahkan doktor teologi, bingung sendiri dan membingungkan karena terikat doktrin Tritunggalnya Duinatur. Tritunggal menyatakan itu kepenuhan keilahian, dan ada roh Allah yang berkenan di dalamnya, sejak lahir, sejak bayi. Padahal konteks perikopnya tidak ada bicara sejak lahir atau bayi. Ayat Kolose 1 ayat 19 dan 2 ayat 9, kepenuhan kealahan artinya sebelumnya tidak ada kepenuhan keilahian, kosong. Diam di dalamnya artinya ada roh ilahi yang masuk diam di dalam Yesus. Pertanyaan ini satu-satunya di dunia. Semua umat Kristen, baik pendeta, romo, serta doktor teologi, tidak bisa menjawab. Jawaban satu-satunya di dunia, ayat Kolose 1 ayat 19 dan 2 ayat 9, itu menjelaskan waktu. Yesus dibaptis, masuk Roh Kudus atau Roh Bapa. Itulah kepenuhan keilahian, dan ada roh berkenan diam di dalam Yesus. Ini koheren dan inheren dengan Matius 12 ayat 18, ayat yang diakui Yesus, Lukas 4 ayat 1 dan 16 sampai 19. Juga dari nubuatan di PL, Yesaya 11 ayat 2, 42 ayat 1, 61 ayat 1. Yesus mengakui, ada Bapa di dalamku, aku tidak sendiri. Ada Bapa di dalamku, Bapa yang mengerjakannya. Yohanes 14 ayat 10. Inilah duinatur dan perikerosis yang benar, bukan duinatur dari lahir dan perikerosis kekekalan. Ini penjelasan satu-satunya di dunia yang benar. Konsekuensi duinatur artinya Yesus lahir sudah kepenuhan keilahian, sehingga Alkitab jadinya salah. Yang benar, Injil-Injil Gnostik dan RT 06 dari bayi Maha Ilahi bisa menciptakan burung. Juga jadi doketisme. Penderitaan Yesus di kayu salib adalah menipu main drakor pura-pura, karena lahir sepenuhnya ilahi. Sedang Alkitab menyatakan, Yesus lahir tidak ilahi. Dari bayi suruh kabur ke Mesir karena takut dibunuh Herodes. Kalau ilahi, dari bayi tidak usah kabur, tinggal ditiup saja terbang ke bulan. Para prajurit Herodes yang ingin membunuhnya, Matius 2 ayat 13 dan 14. Perikerosis dan duinatur itu hanya terjadi 3 tahun lebih, dari dibaptis Roh Kudus sampai penyaliban. Selesai Eli Eli lama sabaktani, Roh Kudus, Roh Bapa keluar, agar Yesus bisa mati dan ditimpakan segala dosa dan kutuk manusia. Ada Roh Kudus, Roh Bapa yang Maha Mulia, Maha Suci. Bisa? Kolose 1 ayat 19 dan 2 ayat 9. Kontradiksi dengan Matius 28 ayat 18 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Setelah bangkit, penebusan sebagai manusia selesai. Itulah kenosisnya selesai terlepas. Kembali segala kuasa dan kemuliaannya.